Apakah vampir itu nyata? Tetapi bukan seperti yang kau kira ya. Selama ratusan tahun, dunia percaya Dracula adalah vampir yang akan haus darah dari dari Transilvania lah. Vania kalau nggak salah. Tapi bagaimana jika aku katakan kalau vampir itu nyata, bukan makhluk malam, melainkan manusia kejam yang bernama Platypus lah kalau nggak salah ya. Ia mengancam 20.000 korbannya hidup-hidup. 20.000 dia membantai. Dan yang lebih mengejutkan, musuh-musuh terbesarnya itu bukan pemburu salib ataupun orang-orang kayak kafir, orang yang kafir atau gimana lah, melainkan saudaranya sendiri, seorang jenderal muslim yang dibesarkan di istana Ottoman. Ini bukan kisah vampir, ini adalah kisah darah, iman, dan pengkhianatan. Oke, kembali lagi bersama gue Ferdi Arifin Ilham dalam segmen Jelajah Mistis. Kali ini gue ingin menceritakan tentang asal-usulnya Dracula. Ya, kalau kita kira Dracula itu adalah makhluk yang hidupnya malam, seperti dia itu penghisap darah. Banyak yang bilang ya, kalau misalnya menurut orang-orang mah. Tetapi cerita aslinya Dracula itu, mari kita ikutin. Jangan kemana-mana dulu, dengerin dulu cerita gua. Di dunia barat, nama Dracula itu dikenal sebagai vampir bangsawan, berkulit pucat, takut salib, menghindari bawang putih, dan hidup dari darah manusia, katanya. Namun kisah ini hanyalah fiksi. Pencipta Bram Stoker menulis novel Dracula pada tahun 1897, lebih dari 4 abad setelah sang tokoh aslinya itu telah mati. Nah, sekarang lupakan dulu vampir fiksi. Dracula yang sebenarnya itu adalah Platypus, seorang tiran haus darah yang menancapkan lebih dari 20.000 manusia. Namun ada fakta yang jarang dibicarakan. Dracula sejatinya adalah seorang pangeran yang dibesarkan di istana Muslim Ottoman, dan musuh terbesarnya bukan monster, melainkan saudaranya sendiri. Sejarah Dracula telah terpelintir. Film modern sering menggambarkan sebagai pahlawan perjuangan melawan penjajah Ottoman. Padahal di balik semua itu tersembunyi kisah dua saudara yang dipisahkan oleh iman, takdir, dan darah. Radu Kelfrumos kalau nggak salah ya, Radu si tampan adalah sekutu dan teman masa kecilnya Sultan Mehmed lah, naungan istana Ottoman. Dan mungkin Radu dan Sultan Mehmed dua itu adalah pemburu vampir pertama dalam sejarah, bukan melawan makhluk malam, tetapi melawan manusia yang akan haus darah. Platypus. Bagaimana dua putri dari satu ayah, dua Dracula, itu berakhir sebagai musuh bebuyutan di dua peradaban yang berperang itu. Dan siapa sebenarnya pahlawan sejati yang disembunyikan oleh sejarah? Masa kecil di Wallachia dan Ottoman, ayah mereka, Vlad II Dracul, adalah anggota Ordo Naga, House of the Draculesti lah kalau nggak salah mah, sebagai sekutu Sultan Murad II. Ia menyerahkan dua putranya, Vlad dan Radu, sebagai jaminan politik kepada istana Ottoman. Di sana kehidupan mereka berubah. Mereka dibesarkan di tengah peradaban Islam, diajarkan Al-Quran, bahasa Arab, Turki, Persia, fikih, dan taktik perang Janissary kalau nggak salah. Radu tumbuh sebagai murid teladan.
lembut, cerdas, dan karismatik lah. Orang Turki memanggilnya Yakisli Yadu Bey, atau bisa disebut Tuan Radu yang tampan. Namun Vlad Muda berbeda. Ia menolak, marah, dan memberontak. Kebencian tumbuh di dadanya terhadap Ottoman, terhadap ayahnya, bahkan terhadap Radu sendiri. Nah, saat mulai kebangkitan sang penusuk ini pun tiba. Setelah ayahnya dibunuh dan saudaranya Mercy dikubur hidup-hidup, Vlad kembali ke Wallachia kalau nggak salah dengan dendam membara. Ia merebut tahta, membunuh pesaingnya, dan menjelma menjadi sosok yang kejam dan dikenal dunia sebagai Vlad tipe sang penusuk. Dengan taktik teror, ia menciptakan hutan kematian. Ribuan tubuh ditusuk dan dibiarkan membusuk di bawah matahari. Ia menyebutnya keadilan. Kayak gitu bisa dibilang keadilan katanya. Namun bagi dunia itu adalah kegilaan, bukan keadilan. Karena ya bagaimana mungkin lah orang yang gak punya salah gitu, dia ikut ditusuk dan ditanam di pohon-pohon gitulah, ditancap di pohon-pohon gitu di bawah sinar matahari. Itu adalah hal yang gila, bukan hal keadilan sebenarnya. Dan bagi umat Islam, Vlad adalah monster nyata. Ia memerintahkan pembantaian massal terhadap Muslim Balkan, menyamar sebagai prajurit Ottoman untuk membunuh dari dalam. Tujuannya hanya satu, menghapus Islam dari tanah Eropa Timur. Nah, ia memerintahkan pembantaian massal terhadap Muslim, bahkan menyamar sebagai prajurit Ottoman untuk membunuh dari dalam. Tujuannya hanya satu, menghapus Islam dari tanah Eropa Timur. Pada tahun 1462, Sultan Mehmed II memimpin pasukannya ke Wallachia. Namun apa yang mereka temukan membuat darah berhenti mengalir di wajah setiap prajurit. Di hadapan mereka berdiri hutan mayat. Lebih dari 20.000 tubuh pria, wanita, dan anak-anak yang tertusuk di tiang. Nah, si Sultan ini menahan napas. Ia tahu musuh bukan sekadar pemberontak. Ia adalah simbol kegelapan manusia itu sendiri. Namun Sultan tidak mundur. Ia menunjuk seseorang yang paling memahami Vlad Radu Kelfrumos. Radu kini bukan lagi bocah kecil istana. Ia telah menjadi komandan Janissary, dipenuhi iman dan tekad. Bagi Radu, melawan saudaranya bukan sekedar perang. Itu adalah jihad melawan kebiadaban. Kebiadaban gitu. Untuk menghentikan monster, katanya kadang seseorang harus melawan darah dagingnya sendiri. Ya kalau misalnya mau ngelawan monster, katanya harus melawan darah dagingnya sendiri. Itu kayak gimana sih ya? Nah, pertempuran demi pertempuran berkecamuk. Akhirnya Radu berhasil merebut Targovite, ibu kota Wallachia. Vlad melarikan diri ke Transilvania mencari perlindungan pada Matthias Corvinus kalau nggak salah, Raja Hongaria. Namun yang ia dapat hanyalah penjara selama 12 tahun. Nah, sementara itu rakyat Wallachia itu memilih Radu sebagai voivod, penguasa sah lah. Sementara itu rakyat Wallachia memilih Radu sebagai voivod, penguasa sah. Di bawah kepemimpinannya itu negeri itu hidup selama dalam 11 tahun lah, tanpa darah, tanpa teror, tanpa tiang penyulaan. Namun nasib berputar kejam. Setelah Radu wafat pada 1473, Vlad dibebaskan. Ia kembali merebut takhta, hanya untuk kehilangan segalanya sebulan kemudian. Pada tahun 1476, pasukan Sultan Mehmed II menyerbu Wallachia. Vlad terbunuh dalam pertempuran Bukares. Kepalanya dipenggal, disimpan dalam toples madu, dan dikirim ke Konstantinopel sebagai bukti Dracula sang penusuk telah mati di tangan kaum muslimin. Berabad-abad kemudian, dunia barat itu menulis ulang kisah ini. Nama Dracula dijadikan legenda vampir
Sementara nama Radu Kelvrumos itu sang pahlawan sejati hilang dari halaman sejarah. Bram Stoker dengan novelnya menyulang sang tiran pembantai menjadi ikon misteri dan romantisme gelap. Dan kisah tentang Sultan Mehmed II serta Radu pembela kebenaran terkubur dalam diam, dihapus oleh narasi Eropa. Namun sejarah tidak bisa ditipu selamanya. Hari ini kita tahu ia adalah simbol kebiadaban manusia, kehilangan nurani dan Radu. Ia adalah simbol kebiadaban manusia, kehilangan nurani dan Radu adalah cahaya yang berjuang menahan kegelapan saudaranya sendiri. Kisah ini bukan tentang vampir yang minum darah, tapi tentang manusia yang kehilangan jiwanya. Emang udah benar-benar hilang jiwa sih. Gelo aja gitu masih bisa ngebunuh 20.000 orang, apalagi yang dibunuhnya itu bukan cuman prajurit, melainkan wanita, anak kecil. Itulah yang dia bunuh itu adalah umat muslim lah, pokoknya umat muslim dia bunuh gitu. Nah, sejarah tidak selalu ditulis oleh pemenang, kadang ia ditulis oleh yang paling pandai menutup dosa. Dan di antara legenda dan mitos terkadang yang nyata justru lebih mengerikan dari yang fiksi. Jadi kita tahu bahwasanya kisah Dracula itu bukan sekedar cuman hidup di malam hari dan dia meminum darah seperti ya menggigit leher-leher orang, tapi sebenarnya kisah Dracula itu adalah dari cerita sejarah umat muslim. Dia itu agamanya Islam, tetapi dia itu membenci kepada agama Islam. Ya kalau bisa dibilang kalau kita mah Islam KTP lah, cuman sekedar Islam KTP tapi dia tidak tahu baca syahadat. Ya, dia itu membenci umat Islam, akhirnya dia melakukan pembantaian secara diam-diam, terus mayat-mayatnya itu dia gantung atau dia tusuk di hutan kematian gitu. Nah, itu yang disebut dengan haus darah. Sebenarnya bukan haus darah karena dia minum, tetapi karena dia melakukan pembantaian. Oke, cerita tentang asal-usul Dracula sampai di sini dulu saja. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Sejarah jelajah mistis.